Kami rakyat datang baik-baik. Ya, betul. Jangan paksa kami untuk tidak datang baik-baik. Gedung ini milik rakyat. Ya. Dan kami memperjuangkannya juga. Perjuangan untuk meritokrasi itu untuk anak bapak, cucu bapak berikutnya yang satpam-satpam ini semua. Gitu. Jadi bapak menghadang di sini supaya kami nggak boleh masuk. Mana jawabannya Pak Abdul Muti? Jangan bilang kami menyesatkan. Jangan bilang kami penyesatan. Bapak termul atau enggak sih? Mana ini pejabatnya nih? Membuat kami pingsan atau bagaimana? Beginikah cara menerima kementerian ya kepada rakyatnya? Apakah sudah ada jawaban? Apakah sudah ada pejabat yang bisa menerima kami? Jangan kami rakyat hanya dihadang-hadang oleh satpam. Padahal satpamnya juga senang kita datang. Ya, supaya anaknya Bang Satpam ini nanti suatu waktu kalau memang dia pintar, cerdas, jujur, berani, bisa jadi presiden. Ya. Dan, orang dalam ya? Iya, walaupun nggak orang dalam, walaupun bapaknya nggak presiden kayak Gibran. Kita ingin meritokrasi. Ya. Ini untuk kepentingan anak dan cucu bapak juga yang kita perjuangkan. Ya, bagaimana jawabannya? Bapak, memang tadi Ibu juga udah ke belakang kan, udah ke persuratan, udah ada jawabannya itu dari persuratan itu. Nah sementara mungkin hari ini memang saya juga belum koordinasi. Iya, tolong dikoordinasi Pak. Kami rakyat datang baik-baik. Ya, betul. Jangan paksa kami untuk tidak datang baik-baik. Gedung ini milik rakyat. Ya. Dan kami memperjuangkannya juga. Perjuangan untuk meritokrasi itu untuk anak bapak, cucu bapak berikutnya yang satpam-satpam ini semua. Gitu. Jadi bapak menghadang di sini supaya kami nggak boleh masuk. Maaf Bapak, kita cuma hanya menjalankan perintah dari pimpinan kita. Tidak adakah keberanian pejabat di Kemdikbud ini untuk menerima kami, menjawab setidak-tidaknya dengan cara manusiawi? Memangnya gedung ini milik kalian? Halo pejabat-pejabat yang ada di dalam ini. Jangan harapkan kami diam hari ini terus kami pulang. Besok kami datang lagi. Minggu depan kami datang lagi. Dan kami akan datangi DPR, Sekretaris Negara, dan semuanya. Pak Abdul Muti, mana ini Pak jawabannya? Sudah 2 minggu. Mana jawabannya Pak Abdul Muti? Jangan bilang kami menyesatkan. Jangan bilang kami penyesatan. Bapak termul atau enggak sih? Pak Abdul Muti termul enggak? Termul. Kalau kami tidak mendapatkan jawaban seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, maka patut diduga Pak Abdul Muti ini adalah termul juga. Termul ya Pak. Mana jawaban yang tadi diberikan? Coba, jawabannya apa sih? Jawabannya yang tadi. Iya, ini suratnya sama Pak Roy. Ya. Jawabannya Ya. Itu Pak. Tolong kami ketemu dengan Pak Profesor Atip karena sudah panggil tadi. Ya, Pak Atip hari ini tidak ada di kantor. Enggak apa-apa, kan mesti ada wakilnya. Iya. Nanti Nggak saya mungkin. koordinasikan dulu Bapak. Silakan sekarang dikoordinasikan. Bentar, Bapak. Sekarang Pak, tunggu Pak, jangan lama-lama Pak, ditunggu nih Pak. Jangan sampai emak-emak yang maju nih Pak. Siapa yang jawab? Selesai Pak. Atip Latiful Hayat. Latiful Hayat. Jadi surat kita resmi ya, kita bukan tidak resmi. Jadi ARM Aliansi Rakyat itu sudah mengirimkan surat nomor 100/B/ARM pada tanggal 29 September. Jadi suratnya udah cukup lama dari Aliansi Rakyat Menggugat. Penerimanya Profesor Abdul Muti. Kemudian surat ini sudah didisposisikan pada tanggal 1 Oktober. Dan yang menerima adalah Prof. Latiful Hidayat, SH, LLM, PhD. Ya, pada tanggal 6. Jadi hari ini sudah tanggal 15 Oktober. 9 hari lalu. Ya, jadi 9 hari lalu. Jadi, Status kosong. statusnya sudah diterima. Ya, statusnya sudah diterima. Hari ini didiskusikan ke beliau. Jadi makanya kita ingin melihat respon dari Pak Latif atau langsung dari Pak Menteri. Ya, kita tidak ingin rame-rame, kita ingin baik,
ya. Jadi sebuah kementerian itu tidak mungkin kalau nama yang tertera itu tidak ada, kemudian orangnya nggak ada sama sekali, ya. Jadi kementerian yang benar, kementerian yang terstruktur dan teratur itu pasti punya struktur. Saya dulu pernah di kementerian, jadi kalau ada pejabat yang nggak ada, digantikan oleh pejabat penggantinya atau penggantinya. Begitu. Jadi nggak mungkin kementerian kosong terus nggak bisa menerima sama sekali. Ya, kita tunggu tadi, ya gitu. Tapi polanya sama ya, seperti dulu ya. Kita dihadang di sini lagi gitu. Ya. Ini institusi termul nggak sini? Oke, silakan Mas Tengah. Semua dikuasain. Jadi dari surat tadi tanggal 6 September tanggal 29 sudah diterima dan oleh Pak Abdul Muti didisposisikan tanggal 1 Oktober 2025 kepada Profesor Atif Latiful Hayat, SH LLM PhD, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. 1 ya. Jadi ada berapa wakil menteri saya nggak tahu. Yang pasti hari ini ngacir semua ya. Dan diterima oleh wakil menteri tersebut tanggal 6 Oktober 2025. Sampai saat ini statusnya apa ini? Nggak tahu, hapus apa ya? Nah, sekarang sudah 15 Oktober 2025. Dan satu pun pejabat sama seperti yang kemarin menghindar. Inilah saudara, ya. Kalau benar tentu berani. Ya, kalau salah maka menghindar. Inikah mentalitas pejabat sehingga membuat kita menjadi Indonesia Emas tahun 2045? Begini mentalitas. Mereka kan tinggal jawab saja. Ya, kenapa Gibran nggak punya ijazah SMA dari luar negeri tapi bisa disetarakan? Kenapa nggak punya raport 3 tahun tapi lolos disetarakan juga? Apakah Kemdikdasmen ini miliknya keluarga Jokowi? Bukan. Faktanya iya. Kita semua yang bayar pajak, tapi faktanya lembaga ini, ya kementerian ini milik keluarga Jokowi. Siapa itu? Termul. Oh. Oke ya. Jadi, halo Pak Abdul Muti, Kemdikdasmen ini milik negara, milik rakyat atau milik Pak Jokowi seorang dan milik Gibran? Kami tidak mau tahu, ya, karena kami juga bagian dari rakyat yang membayar pajak. Jawab ini, apakah Gibran telah memenuhi 10 item syarat penyetaraan ijazah? 10 item ini, yang membuat syarat ini adalah kalian sendiri. Kalian sendiri yang membuat syarat ini. Di sini Pak Prabowo Subianto, wakil Anda itu nggak lulus SMA, malu nggak? Malu. Hancur. Kalian yang membuat di sini panduan penyetaraan ijazah, bahkan bisa secara online. Udahlah, masulkan. Ya, jadi mana ini pejabatnya nih? Membuat kami pingsan atau bagaimana? Beginikah cara menerima kementerian ya kepada rakyatnya? Luar biasa. Aku pejabat Pak, harus sopan Pak, harus santun. Bagaimana santunnya pejabatnya nggak mau menerima itu? Apakah santun pejabat semacam itu? Pejabat paling rendah pun nggak ada di sini yang berani menerima kami. Itu sopan santun di kementerian ini. Mana sopan santun kalian? Masa kita dihadapkan dengan satpam? Kalau kalian salah mengaku, cabut surat itu, rakyat pasti memaafkan. Tetapi kalau kalian bersembunyi seperti ini, saya nggak mau tanggung jawab kalau rakyat menuntut menepalkan. Saya nggak mau, saya nggak bisa, saya lepas tangan. Tetapi saya hanya rakyat seluruh Sabang dan sampai Merauke, ya, saya hanya messenger. Ya, pembawa pesan bahwa faktanya bahwa Gibran tidak punya ijazah SMA luar negeri yang perlu disetarakan sebagai syarat mutlak penyetaraan, dan dia hanya punya raport 2 tahun, tidak 3 tahun, menjadi syarat yang
syaratkan di sini. Itulah faktanya. Kalau rakyat seluruh Sabang sampai Merauke mau marah, silakan, saya nggak mau tanggung jawab. Kalau kalian serukan Nepal terserah. Beginilah kami diperlakukan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Panas, ya, nggak ada udara, kipas pun nggak ada. Beginilah kementerian ini kalau sudah tertangkap basah memanipulasi dokumen. Pasti ngumpet sama seperti UGM. Ngumpet, tetapi nanti tiba-tiba nanti seperti UGM jangan-jangan menterinya nanti podcast internal, mereka yang nanya, mereka yang jawab. Jangan-jangan begitu nanti Kemdikbud mengadakan podcast internal, itu tidak penting katanya. Kan seperti UGM dibilang, itu tidak penting. Yang pasti sudah lulus Gibran. Mana ini Pak Abdul Muti? Ayo rakyat, kalau kalian marah, kalian berhak untuk itu. Ya, kita pembayar pajak, mereka pengguna pajak kita loh. Iya. Ya, setiap saya ke KP, bayar 35.000 sampai 50.000. Kopi, apa? PPN-nya 11%, 4.000 sampai 5.000 untuk mereka. Tapi kita diperlakukan seperti ini. Katanya nggak sopan, nggak santun. Begini caranya, sopan, santun, ditutup. Pejabatnya sembunyi. Sopan santun apa ini pejabat seperti ini? Segera mundur Gibran. Atau kita mundur juga. Oke lanjut, Mak. Jangan bantu orang yang salah. Jangan bantu orang yang salah. Mundur Gibran atau rakyat yang akan memazulkan di kau. Segera, ini sudah bukti-bukti sudah nyata. Ayo kementerian, apalagi yang Anda mau bukti? Bukti apa lagi? Roy Suryo sudah menyatakan dengan bukti-bukti yang valid. Bang Rismon sudah memberikan bukti-bukti yang valid. Bukti apa lagi yang mau ditunjukkan? Segera mundurkan Gibran atau mau dimazulkan oleh rakyat. Tunggu apa lagi? Jangan lagi bohongi rakyat dengan kepalsuan ini. Penipuan 280 juta rakyat sudah ditipu. Untuk apa kita sekolah kalau dipimpin oleh orang yang tidak tamat SMA? Pendidikan itu jangan dirusak, Pak Mufti. Dengan wakil Pak Prabowo, tolong, itu wakil kamu itu penipu, tidak lulus SMA. Masa rakyat yang sekolah tinggi-tinggi semua ini diwakili oleh orang yang hanya tamat SMP? Di mana nih Profesor DPR? Ayo tunjukin kemampuan, jangan kalah dengan keluarganya Jokowi. Ini bukan negara kepunyaan Jokowi, ini negara rakyat Indonesia. Di mana integritas kamu, Jokowi, Gibran? Kalau cinta negeri ini segeralah mundur. Jangan sampai rakyat yang memundurkan kalian. Jangan sampai Indonesia dinepalkan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya melihat ketidakpuasan ya. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang ahli, datang ke sini dengan proses yang jelas sesuai dengan apa surat menyurat yang memang udah dijawab juga dari situ. Jadi saya pikir tentu ini jangan kita anggap suatu yang kebiasaan. Jika jadi kultur kita untuk mengutarakan pendapat jadi seperti ini, saya juga merasa nggak nyaman ya. Mestinya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini melakukan proses yang lebih santun ya. Katakanlah memang tadi di depan kami melakukan podcast penyampaian pendapat, tapi setelah itu tentunya memang udah ada dalam undang-undang kita itu diterima. Mungkin ya perwakilannya diterima, perwakilan tidak berjemur berkeringat seperti ini atau dihadang dengan satpam seperti ini. Karena memang yang diperjuangkan ini ya terutama yang sekarang di agenda kita adalah untuk kepastian wakil presiden kita sekarang ini yang udah 1 tahun. Kita tidak hanya hari ini kita bicara untuk legalitas dia, tapi faktualnya dia 1 tahun. Mak gantian, biar saya apa dulu, istirahat dulu. Datang kamu dong. Kemarin baru bangunan sore. Kan lebih baik lagi ya dalam pelaksanaan Semua aja.
Tapi ini fakta kan, Punya tidak ada sama Bali sekali yang dia lakukan. Ini punya siapa? Jadi emang di samping legalitas, faktualnya juga wakil presiden kita ini ya memang tidak mempunyai kemampuan yang memang sesuai untuk persyaratan sebagai menteri. Jadi sekali lagi saya minta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini jangan dibuatkan seperti ini terus menerus. Ini suatu yang tidak baik ya Pak ya. Jadi orang mengucapkan dengan nada tinggi, ada ucapan juga mungkin dianggap kasar, itu kan sesuatu yang nggak baik. Nah kalau udah dari awal memang udah dijadwalkan, memang sudah dijanjikan ya datang, jadi siapkanlah. Kalaupun memang ada prosedur untuk berapa orang, ya disampaikan. Kalau ini kan tidak hanya diadang di pintu masuk oleh para satpam. Kita kan bukan negara mafia, bukan, mohon maaf ya kalau kata-kata itu keluar ya, bukan negara-negara yang memang jahat ya. Kita terkenal dengan sopan santun dan ada prosedurnya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini juga mestinya juga pendidikan dasar ya, SD, SMP, SMA. Kalau ditonton oleh anak-anak sekolah ini kan nggak bagus ya sebenarnya ya. Kementerian ini melakukan seperti ini. Jadi tolong ya, tadi Pak siapa tadi yang menanyakan tadi untuk siapa yang akan menerima? Siapa tadi? Pak, tadi ada Pak Yahya menanyakan siapa yang akan menerima ya. Kami tunggu ya Pak ya. Ya mudah-mudahan ya kita bisa masuk sesuai dengan yang sudah dijanjikan. Nanti ya tentunya kita akan mengikuti proses yang memang kita di sini juga masyarakat Indonesia menunggu kepastian tersebut. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Ini kenapa ya kita nggak dikasih masuk ini ya? Padahal beberapa kali terakhir saya ke sini, saya diterima dengan baik oleh Pak Eko Susanto ya. Oh dapat bahunya doang, kasihan nih. Iya, beberapa kali saya ke sini ketemu Pak Eko Susanto ya. Tapi saya sudah berkoordinasi dengan emak-emak. Mereka tidak akan meninggalkan tempat ini meskipun ada yang sedang pelantikan di dalam. Saya tahu di dalam sedang ada pelantikan. Tadi pas saya datang ke sini jam 8 pagi ada ratusan orang di depan foto-foto. Karena ini akan ada acara pelantikan. Ada agenda lain ya. Tapi kan kita bisa dijadwalkan. Tapi ya sudah, kita tetap bertahan di sini. Biarin pelantikannya nggak bisa pulang lagi dilantik gitu loh. Mau jam 10 malam, jam 10 malam kan begitu. Ya, tapi kan tentunya ada hal yang memang konflik ya, jadwal agenda di sini. Betul. Tapi kan bisa dijadwalkan lagi. Katakanlah tadi kami jam 10 dari sini, tapi kemudian dijadwalkan lagi setelah makan jam 1 gitu. Iya. Tentunya kan kita juga ya menyesuaikan diri. Saya sebenarnya pengen tahu nih dari Pak Satpam. Kalau nomor mobilnya Pak Menteri RI25 ya? Wah, nggak ada yang jawab. Soalnya tadi saya lihat ada mobilnya di belakang situ. Mobil RI25. Mobil dia bukan tuh, Pak Abdul Muti bukan. Gitu loh. Jadi jangan pura-pura tidak ada lah orangnya kalau memang ada. Ya, kenapa Pak Abdul ini susah sekali ya? Itulah kenapa pendidikan di Indonesia ini nggak beres-beres kan. Maka saya merasa ini perlu dijelaskan. Kenapa UTS Insearch yang merupakan sebuah program kursus bisa disetarakan dengan SMA. Ini Bang Rismonnya udah pergi jadi giliran saya ya. Ada pertanyaan nggak? Oh masalah itu tuh Bang, pemufakatan jahat antara KPU dan Gibran. Oh pemufakatan jahat antara KPU dan Gibran? Iya. Oh kalau saya lebih keserahan ijazah ini. Nah kalau saya lebih suka menyebutnya cacat logika. Cacat logika. Ya, jadi Termul Calo di luar sana, Ternak Mulyono cacat logika di luar sana harus berhenti memaksakan cacat logikanya ke masyarakat. Nah, ada gak arah ke sana untuk RRT nih, menggugat KPU juga? Nah, itu urusan mereka, tetapi yang saya mau berikan kepada masyarakat ilmu kepada masyarakat bahwa orang belum tentu menggunakan ijazah yang sama di tahun kalau Pak Jokowi kan 5 kali mencalon, Gibran 2 kali mencalon. Nah, ini harus kita tekankan ini. Gibran 2 kali mencalon, 1 kali wali kota, 1 kali wakil presiden. Apakah dia memakai ijazah yang sama? Belum tentu. Ya kan? Saya punya ijazah S1 tapi nggak saya pakai kemarin waktu mencalonkan diri. Saya pakai ijazah SMA. Itu suka-suka saya, terserah saya. Jadi belum tentu Gibran memakai ijazah yang sama atau data diri yang sama, KTP yang sama dan seterusnya. Nah, jadi itu adalah
dokumen publik yang boleh kita minta. Nanti habis ini saya minta juga nih dokumen publik seperti Pak Jokowi kemarin sudah diberikan ya. Yang dari 2019 sudah diberikan dan 2012 sudah diberikan. Saya dengar kabar dari Solo sudah dikasih yang satu lagi. Kemarin di KPU Surakarta nggak dikasih. KPU Surakarta dikasih. Saya dengar kabar seperti itu, tapi belum. Kemarin saya di sana Ya. sama Dr. Topik. Dikasih? Nggak dikasih ya? Ribet. Ya. Diminta surat dari RT Lurah. Susah. Nikah nggak di. Oh. Jadi nanti akan digerebek tanggal 17 rame-rame ke sana. Oke. Yang saya dengar sudah dikasih tadi Pak, tadi pagi. Tadi pagi sudah dikasih, jadi sudah ada tiga spesimen, tapi saya tidak puas. Saya mau minta 2 lagi. Karena tidak mungkin Pak Jokowi mencalonkan tahun 2014 dan 2019 dengan ijazah yang sama. Saya nggak percaya. Gitu loh. Siapa bilang dia pakai ijazah yang sama? Kalau hanya Andi Azwan yang bilang, itu manusia cacat logika itu Andi Azwan itu. Karena dia hanya dengar dari Jokowi dan langsung percaya. Kalau Jokowi bilang ke saya kemarin malam dia pakai celana dalam merah, emang saya percaya? Belum tentu. Buktikan dulu mana barangnya kan. Nah, seperti ijazah ini harus dibuktikan dari KPU yang bersangkutan 5 kali dan Gibran 2 kali. Nah, itu menurut saya kita harus fokus kepada 7 dokumen ini supaya membuktikan bahwa calon-calon presiden kita atau calon wakil presiden kita itu legal dan sah. Setelah itu memang urusannya Pak Abdul Muti ini. Saya juga dari tadi ada melihat pensiunan dari Kemendikdasmen ini juga ya, yang prihatin dengan ini. Jadi kasihan sekali orang-orang yang dari dulu berintegritas membangun kementerian-kementerian ini sehingga bisa dipercaya masyarakat. Sama seperti Polri juga, baru rusak berapa tahun terakhir ini aja kok. Dan Kemendikdasmen ini juga rusaknya baru-baru ini aja. Jadi jangan dibilang memang udah korup sejak lama, tidak. Saya tidak percaya itu. Korupnya itu sejak pemerintahan Jokowi aja. Dan itu hanya untuk melanggengkan ya keinginan-keinginan dia supaya Gibran jadi wapres dan seterusnya. Nah, sekarang Pak Abdul Muti mau insaf nggak? Mau dipercaya lagi nggak oleh masyarakat? Kalau mau dipercaya lagi oleh masyarakat, lakukanlah yang selurus-lurusnya, berikan saja. KPU sudah menyerah, meskipun belum total menyerah. Sekarang Pak Abdul Muti menyerahlah, ya, karena ini adalah dokumen publik yang menjadi persyaratan calon presiden. Kalau undang-undangnya sudah lengkap dan tidak ada alasan Anda, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk menyuruh menandatangani formulir yang ilegal itu. Itu formulir itu ilegal, bahwa disuruh tidak boleh menyebarluaskan atau siap diberi sanksi. Itu lagi-lagi cacat logika. Bagaimana sebuah kementerian bisa memakai kop surat resmi kementerian? Ini harusnya Pak Prabowo juga melihat, tapi isi suratnya cacat logika juga. Ya, janganlah nanti kita bilang kementerian ini jadi kementerian calo, kementerian cacat logika juga. Menurut saya gitu aja, Bang. Ini mau kita dobrak lagi nggak? Kasih waktu 20 menit, kalau nggak dobrak. Oh, kasih waktu 20 menit. Dimulai dari? Sekarang. Oke, 11.01, 11.20 saya datang lagi ya, Mas. Kasihan juga soalnya mereka nggak bisa istirahat, nggak bisa makan. Kalau emak-emak ini coba disorot, emak-emak ini kayaknya nggak peduli nih. Mau berapa lama pun dia jalanin. Dari KMPRI. Oh, KMPRI.